Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya dan karunia-Nya, yaitu nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat iman, sehingga kita masih bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah yang insya Allah akan kita lanjutkan dengan ta'lim. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya yang insya Allah sampai pada kita, dan pada yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi sama saya di 2 minggu yang lalu harusnya saya isi ya, cuman saya berhalangan sampai kepada minggu kemarin juga. Yang akan saya share sekarang adalah judulnya itu Malaikat Pendamping dan Qorin. Jadi seriesnya sekarang adalah series yang gaib-gaib ya. Kalau kemarin kita bicara atau sharing mengenai sejarah Rasulullah, sekarang kita coba untuk membahas mengenai Guardian Angel ini. Jadi kalau kita lihat, sebelum saya teruskan, saya mau tanya dulu sama Bapak-Bapak, kira-kira manusia itu diciptakan untuk apa dan bagaimana? Bagaimana itu artinya gini, bukan bagaimana menciptakannya, tapi manusia itu dilengkapi nama apa sih? Dan tujuannya buat apa diciptakan? Kira-kira ada yang tahu nggak? Jadi manusia itu kata Allah diciptakan sebagai makhluk ciptaan Dia yang paling mutaakhir, paling terakhir nih, paling canggih. Itu bisa kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 30 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu taj'alu fiha mayusfidu fiha mayusfikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Terus malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Lalu Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi kata Allah, begitu ngomong sama malaikat, aku mau menciptakan makhluk mutaakhir nih. Sebagai apa? Sebagai khalifah di muka bumi. Jadi kalau misalnya ada pemahaman bahwasanya, nggak salah sih, Adam diturunkan ke dunia karena dia punya salah gitu ya. Ya, yang kita sering dengar adalah salahnya apa? Makan buah yang terlarang di surga. Padahal suruh deketin aja jangan, kata Allah begitu kan. Itu benar juga. Tapi itu adalah satu rangkaian yang mana tugas manusia sendiri adalah emang mau dijadiin khalifah di bumi. Jadi bumi itu diciptakan sudah lama, diisi makhluk-makhluk Allah sebelum manusia, dan malaikat menyaksikan bahwasanya makhluk-makhluk Allah yang mengisi dunia itu, bumi itu adalah makhluk yang sering menghancurkan gitu, menumpahkan darah. Jadi ketika Allah bilang sama malaikat, aku akan menciptakan makhluk paling mutakhir nih. Buat apa? Buat jadi khalifah. Langsung malaikat ngomong, mengapa engkau jadikan khalifah di bumi orang yang membuat semua kerusakan? Kenapa dia ngomong begitu? Karena sebelum manusia diturunkan ke dunia untuk menjadi khalifahnya Allah, udah ada makhluk sebelum
itu yang running di muka bumi ini gitu. Tapi hasilnya ya begitu, banyak berperang dan menumpahkan darah. Jadi kalau ditanya manusia itu diciptakan emang untuk jadi khalifah, tapi melalui satu proses yang mana Adam diberikan pengetahuan, diberikan ilmu, sehingga malaikat pun takjub gitu dan disuruh menyembah dalam arti kehormatan, hormat kepada Nabi Adam. Dan juga dilengkapi bahwasanya ada satu larangan di surga yang nggak boleh dikerjakan oleh Nabi Adam, deketinnya aja jangan, tapi di situ iblis menggoda. Kenapa? Karena iblis ketika disuruh sujud sama Adam dia nggak mau. Aku lebih baik dari dia karena aku diciptakan dari api, dia dari tanah. Ngomongnya begitu kan. Diusir tuh dari surga. Padahal iblis itu dari kalangan jin yang benar-benar sangat sangat taat pada Allah dan dia sangat takut pada Allah. Tapi saat itu dia berani sehingga dikeluarin. Dan dia minta ditangguhkan kematiannya dan dia minta izin untuk menggoda anak cucu Adam gitu. Diawali dengan menggoda Adam dan Hawa juga gitu. Nah akhirnya apa? Disuruh tidak mendekati pohon itu gitu, tapi didekatin malah dimakan, lalu diusir ceritanya kan. Tapi sebelum diusir, sebelum Adam masuk ke dalam dunia ini, diturunkan ke dunia ini, dia diajarin caranya bertaubat. Jadi Bapak kalau bisa baca Al-Baqarah dari 30 sampai 40-an itu, Nabi Adam dikasih satu cobaan, diuji, terus dia miss ujian itu, tapi dikasih tools lagi untuk apa? Untuk mohon ampun, bertobat. Artinya apa? Ilmu yang diberikan Nabi Adam untuk menjadi khalifah di bumi kita ini udah lengkap. Ya, ada ilmu untuk segala macam. Ya kan, ada ilmu untuk ketika dia melakukan kesalahan dia bertobat, lengkap jadinya ya. Oke. Itu dari Al-Baqarah ayat 30. Diciptakan manusia itu untuk jadi khalifah. Yang kedua di surat At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi manusia itu diciptakan lengkap. Coba kita lihat lengkapnya kayak apa. Dia diberikan tools yang lengkap untuk menjalankan tugas mulia. Tugas mulianya apa? Jadi khalifah. Jadi dikasih toolsnya nih. Kayak orang mau perang, ya kan? Perang nih lawan negara yang super power. Ya kita harus kasih senjatanya, orang-orang yang terbaik, supply dan segala macam. Ya kan, disiapin untuk apa? Untuk tugas mulia kan gitu. Nah tugas mulia manusia adalah jadi khalifah. Dia disiapin toolsnya, dia diciptakan dengan sempurna. Coba kita lihat, manusia itu diciptakan pertama ada jasadnya lengkap, badan ada palanya, ada tangannya, ada kakinya, ada badannya. Terus dibuatlah manusia itu jalannya kakinya 2, bukan ngerangkak 4 kaki, ya kan? Kebayang kalau manusia jalannya 4 kaki, repot banget ya kan? Ya kan? Terus lengkap dengan apa? Udahlah jasadnya lengkap, diberikan akal untuk berpikir, untuk apa lagi? Untuk memahami ciptaan Allah dan menggunakannya untuk memilah-milih mana yang baik sama yang enggak. Itu akal. Dan dianugerahkan lagi hati untuk merasa. Dengan hati itu kita punya emosi, ya Pak. Bisa dibayangkan kalau manusia nggak punya emosi, kayak robot Pak, bener nggak? Jadi begitu kita punya emosi, ada sedih, ada gembira ya. Robot kan, saya pernah lihat ciptaan manusia, robot paling mutakhir, bentuknya orang, bisa ngomong, bisa nyanyi, bisa joget, bingung saya. Tapi bisa ngerasain nggak? Enggak gitu.
Nah, itu bedanya kalau misalnya manusia rasa udah nggak dipakai, ya kayak robot, Pak. Ya. Oke. Dikasih hati untuk emosi, untuk ada rasa, merasakan, untuk ada emosi. Hati juga dapat mengontrol tubuh. Kan ada hadisnya tuh ya. Ada segumpal daging, kalau itu daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Gitu dia segumpal daging itu nggak baik seluruh tubuh. Artinya apa? Hati bisa mengontrol hidupnya manusia. Ya. Lalu apa ada apa lagi? Ada nyawa. Nyawa itu kalau ada berarti manusia on, makhluk Allah tuh on. Binatang punya nyawa, tumbuhan punya nyawa juga, manusia punya nyawa juga. Begitu nyawanya on, dia hidup. Ada lagi, satu lagi, ditiupkan ruh. Kemarin para rahmat menjelaskan bahwa ruh itu suci dan baik ditempatkan ke dalam jasad, ya, yang di situ ada nyawa, ada hati, ada segala macam. Ya, kemarin kan kita bahas mengenai Pak Jul tuh, jika mereka bertanya tentang ruh itu urusan Allah, manusia hanya dikasih ilmu sedikit kan gitu ya, ya kan? Nah, artinya lengkap, ada jasad, ada akal, ada hati, ya kan? Ada nyawa, ada ruh. Terus ruh itu akan kembali lagi ke Allah nantinya, ya kan? Begitu tidur, ruhnya manusia dipegang sama Allah. Bangun, balikin lagi. Begitu dia tidur, dipegang sama Allah, ditahan, wafat dia, ruhnya, ya kan? Nyawanya langsung dicabut juga nyawanya. Tapi manusia untuk menjalankan tugas mulia ini tidak hanya dilengkapi dengan badannya aja yang emang udah mutakhir ya, ada macam-macam yang kita sebutkan tadi, tapi dia juga dilengkapi dengan malaikat pendamping. Jadi gini Pak, udahlah manusia itu diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, dikasih segala macam toolsnya, ditambah lagi malaikat yang dampingin. Malaikat ini mendampingi, disuruh sama Allah sampai kapan? Sampai si makhluk ini, manusia ini wafat. Ya, coba kita lihat di surat Ar-Ra'd surat 3 ayat 11. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu muaqibatum min baini yadahi wa min khalfihi yahfazunnahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fa la maraddallah wa ma lahum min dunihi miwal. Jadi bagai manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakang. Mereka menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap satu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ya. Nah, malaikat yang mendampingi manusia bergantian itu adalah malaikat muaqibat dan malaikat hafazah. Jadi di Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Al-Jawab Al-Kafi liman sa'ala anid da'wa asy-syafa'ah menjelaskan para malaikat yang disebutkan dalam ayat tersebut bergiliran menjaga manusia datang silih berganti yang meneguhkan dan memerintahkan kepada kebaikan. Mereka juga melindungi dan membantu manusia dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala serta menyuruhnya bersabar. Jadi malaikat itu tersebut ikut terus bersama manusia sampai manusia itu diwafatkan. Coba kita lihat di surat Al-An'am ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami
dan malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Jadi satu, udahlah manusia diciptakan sempurna, tambah lagi malaikat. Dua nih, jaga depan belakang, ya kan? Tugasnya ngapain? Nah, tugasnya itu ngebisikin hal-hal yang baik. Sebenarnya ada berapa sih malaikat yang dampingin manusia? Nah, ini kita lihat. Pertama, malaikat hafazah. Malaikat penjaga yang bertugas menjaga manusia dari mara bahaya seperti gangguan binatang melata saat tidur. Malaikat ini juga bergiliran menjaga manusia di depan dan di belakang. Itu hafazah, depan belakang. Yang kedua, malaikat raqib dan atid. Malaikat yang selalu mendampingi manusia dan mencatat amal perbuatannya. Malaikat raqib mencatat amal kebaikan, sedangkan malaikat atid mencatat amal perbuatan jahat. Yang ketiga, malaikat muaqibat. Malaikat penjaga manusia dari depan dan belakang yang bergelar menjaga manusia siang dan malam. Tugasnya adalah melindungi manusia dari keburukan kecuali yang sudah ditakdirkan Allah. Ya, jadi sebenarnya kita ini didampingin sama malaikat pelindung, Pak. Pernah nggak Bapak merasakan sesuatu saat ketika Bapak misalnya naik motor nih, ya kan? Tiba-tiba ada mobil yang kencang mau nyerempet, tapi refleks kita terhindar. Bisa jadi itu kerjanya malaikat pelindung, guardian angel gitu kalau orang bule bilang. Nah, di samping malaikat pelindung yang tugasnya tadi jelas adalah jagain orang kalau lagi tidur, ya kan, aplusan depan belakang, bisikin satu hal-hal yang baik, disuruh bersabar dan segala macam. Itu gawe-gawenya malaikat, Pak. Malaikat bisikin, kita punya hati untuk merasa, kita punya akal untuk berpikir. Jadi gini, kalau kita ketemu sama satu hal yang baik, misalnya nih ada orang kelaparan, tiba-tiba keretak di hati kita, kasih makan tuh, gitu kan. Lu kan punya duit. Itu bisa jadi informasi dari malaikat, kita resapi dengan hati, kita pakai akal untuk kita kasih apa jangan nih, kan gitu. Jadi gitu, Pak. Di samping malaikat, kita juga didampingin sama jin, Pak. Namanya Qarin. Jadi Qarin itu adalah makhluk Allah yang disertakan juga nempel kepada manusia. Untuk apa? Untuk menjadikan ujian, Pak. Jadi dia tuh yang ngipasin tuh. Jangan sedekah, ngapain sih lo? Kayak udah banyak duit aja. Salah satunya gitu. Mari kita bahas. Siapa Qarin itu? Jadi dalam Islam, Qarin adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah untuk mendampingi manusia sejak lahir hingga meninggal. Ya. Kata Qarin berasal dari bahasa Arab. Qarin diambil dari kata korona yang berarti menemani atau menyertai, yang berarti teman, pasangan, atau pendamping. Ya. Coba kita lihat dalil tentang Qarin itu ada di Az-Zukhruf ayat 36. Az-Zukhruf, Pak Tajul. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yashu an zikri rahmanin nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, berpaling daripada Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Tuh satu. Nanti kita bahas tentang ayat ini. Jadi Qarin itu ada di setiap individu. Jadi bukan satu kelompok, satu orang, satu Qarin, gitu ya. Rasulullah bersabda, tidak ada satupun orang kecuali akan dibersamai oleh seorang Qarin dari kalangan jin. Lalu para sahabat berkata, engkau juga ya Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, aku pun juga. Namun Allah menolongku sehingga dia pun tunduk dan tidak memerintahkanku kecuali satu kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau dibilang
tiap manusia ada korinnya, ya. Pak Tatang ada korinnya, Pak Eri ada, ya. Bang Irfan ada korinnya juga, Rasulullah ada juga. Cuman korinnya Rasulullah itu ditundukkan oleh Allah, nggak bisikin yang nggak kebaik lagi, ya kan? Dibisikin yang baik-baik. Beda ya. Korin yang ada di Rasulullah sama korin yang ada di kita nih umatnya. Nah, lalu diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasul bersabda, tidaklah seorang pun dari kalian melainkan dikuasai pendamping korin dari kalangan jin. Mereka para sahabat bertanya, engkau juga wahai Rasulullah? Aku juga, hanya saja Allah membantuku mengalahkannya lalu ia masuk Islam. Ia hanya memerintahkan kebaikan kepadaku. Hadis riwayat Muslim, hadis yang lain. Artinya apa? Tiap manusia ada korinnya. Tugasnya apa? Itu ngebisikin. Kalau tadi ada malaikat pendamping, hafazah tadi, muakibat, bisikin yang baik-baik. Korin ini dari kalangan jin, bisikin yang enggak benar. Jadi kalau misalnya Bapak pernah merasakan ketemu pada satu saat, pada satu momen, Bapak harus memilih antara iya dan tidak, baik atau enggak, dikasih duit nih Pak, sekoper nih, Pak Tatang, bisa dong bantu saya nih, ada duit sekoper gitu, ya kan? Itu main tuh, korin main, malaikat main. Jangan diambil Pak Tatang, enggak bener tuh, ya kan? Duit segitu banyak, ntar lu karirnya terancam begini. Nah kata korin, kapan lagi, gitu kan? Duit segini banyak, lu kerja tahun-tahun gak bakalan punya duit segini banyak, ambil, ya kan? Bagi-bagi, biar apa? Biar nggak lu doang yang ketahuan ntarnya, misalnya begitu. Ada pada satu posisi itu, disitulah bermain. Bisikan dari kanan, bisikan dari kiri, ya, dua-duanya masuk, diolah di dalam hati. Akal berpikir, kalau gua ambil, berarti gua mengkhianati nih sumpah gue gitu. Enggak nah itu. Tapi begitu akal kalah sama hati nih, udah ambil aja bos, kapan lagi? Udah kelar tuh. Ya. Jadi gitu Pak. Nah korin ini tugasnya adalah interaksi dengan jin korin merupakan ujian dan pilihan moral yang dihadapi oleh setiap individu. Jadi kita diuji Pak, adanya korin ini. Korin mengajak manusia pada kedurhakaan, menganiaya diri sendiri dan menolak peringatan Allah. Manusia dan korin tersebut berada dalam siksaan yang sangat pedih karena sikap menyekutukan Allah dan saling bekerjasama dalam kedurhakaan pada Allah. Pengertian tentang korin yang yang menyuruh kepada atau menginformasikan kepada kita untuk tidak tidak bersyukur atas nikmat Allah yang kita terima, itu ada di Al-Baqarah ayat 268 Pak. Jadi di situ setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Jadi korin itu disandingkan dengan kita. Tugasnya apa? Itu untuk ngipasin atau menyuruh manusia kepada kedurhakaan. Karena di Al-Baqarah sendiri di ayat 268 ini setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu, ya. Ngipasin hal-hal yang kagak baik. Oke. Kalau kita ada malaikat, ada korin yang sama-sama ngebisikin kita, bagaimana kita bisa mengontrol supaya korin nggak menguasai apa yang akan kita putuskan? Artinya apa? Kita nggak ada di bawah kontrolnya korin, tapi kita mengontrol dia. Bagaimana caranya? Nah, jadi kekuatan jin korin itu akan melemah selaras dengan kekuatan iman seseorang. Jadi kalau korin itu
istilahnya dari keputusan-keputusan kita yang mau kita buat, korin itu mendominasi keputusan kita, ada pada satu jalan yang tidak baik. Ketika iman kita kuat, kita bisa menepis bisikan-bisikan itu. Ketika kekuatan iman naik, kekuatan korin turun. Udah cari lagi dah cara yang lain. Kalau digoda duit mah kagak bisa batatan. Ya, digoda cewek dah katanya. Goda cewek. Enggak mempan juga. Aduh. Oke, tahu saya katanya. Lapor kan, jin korin begitu kan ngasih info ke temen-temennya jin yang lain yang keliaran. Gue nggak dapat tatang kagak bisa nih pakai duit katanya. Pakai apaan lagi? Pakai cewek? Nggak bisa juga. Kuat dia. Terus gimana? Wah, kasih ide lagi nih jin yang lain. Gimana kalau kita goda bukan pak tatangnya, tapi kita goda istri sama anaknya? Bagaimana? Ya kan? Digoda. Begitu digoda istri sama anaknya, kasih duit, dikasih apa gitu kan, diilhamkan kepada orang yang mau berbuat tidak baik dengan Pak Tatang misalnya. Akhirnya Pak Tatang kayak seperti tersandra gitu. Aduh gila, kalau gua ini bini sama anak gua, nah udah mulai tuh. Ya. Karena apa? Karena jin emang ditugasin Pak, setan tuh yang ditugasin untuk ya berhasil menggoda manusia. Seperti Bapak tahu dan pernah dengar mungkin, setan yang paling sukses menggoda manusia itu setan yang bagaimana Pak? Jadi iblis pernah manggil prajuritnya, Tan, pergi sana goda manusia. Siap, katanya. Goda nih, sore balik deh. Apor Pak Iblis, saya udah goda manusia, ya kan? Dia berbuat maksiat begini. Bagus. Tapi belum begitu bagus katanya. Ya kan? Datang lagi satu orang lagi. Lapor. Saya udah bikin manusia durhaka sama orang tuanya. Oke, sip. Lebih keren tuh. Tapi belum begitu keren menurut gua kata Iblis. Datang satu lagi, dia bilang, lapor Pak Iblis. Saya barusan ngegoda suami istri supaya bertengkar. Ya kan? Begitu bertengkar, udah tuh ribut, arahnya mau bubar aja itu, ya kan? Nah kata iblis, nah ini yang paling sip nih katanya. Ini pangkatnya bukan kroco lagi nih, ini yang bisa goda ini top. Makanya hati-hati Pak, setan itu ada tugasnya masing-masing. Salah satunya ada setan yang bertugas untuk membuat suami istri itu bubar, gitu, ya. Ada yang membuat anak nggak kenal lagi sama orang tuanya, luar biasa ya tugasnya. Nah, untuk terhindar dari gangguan jin korin ini, umat Islam dapat melakukan beberapa hal. Di antaranya pertama, memperkuat iman, menjadi muslim yang taat, memperbanyak zikir, memohon perlindungan kepada Allah. Untuk apa? Untuk melawan bisikan-bisikan yang menjerumuskan kepada kemaksiatan. Nah, jadi memperkuat iman itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Kenapa? Karena iman itu naik turun, Pak. Ya. Kadang kita lagi kuat imannya, nggak kuat, nggak mempan digoda macam-macam. Tapi kadang kita lagi lemah. Lemahnya iman, kuatnya iman, fluktuatif, ya. Itu kalau kita mempersenjatai diri kita untuk memperkuat iman kita dengan apa? Dengan banyak zikir, ketemu sama orang-orang soleh, kajian seperti ini. Insya Allah, kalaupun ada riak-riak itu nggak sampai begini-gini Pak, iman kita. Tapi begini aja, tetap di atas dia. Misalnya ini batas atas, batas bawah. Ini iman kita begini dong, nggak begini nih. Kayak roller coaster nggak. Dan itu pasti
setan itu akan menggoda kita. Kita itu lagi diuji terus. Kenapa? Karena di Al-Quran sendiri disebutkan jangan ngaku beriman kalau belum diuji, kan gitu. Ya kan? Begitu kita udah diuji, oke. Ya kan? Kita udah lolos dari ujian itu, maka iman kita kuat. Jadi pertama, menguatkan iman. Yang kedua, menjadi muslim yang taat. Menjadi muslim yang taat itu banyak macamnya. Ya. Para lelaki diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran untuk menyibukkan diri di masjid, ya. Terus udah gitu ada aturan lagi bahwasanya laki-laki adalah sebagai tulang punggung keluarga. Bekerjanya dia dianggap sebagai jihad, gitu kan, pahalanya. Ketika kita memahami itu, kita lakukan, insya Allah kita jadi muslim yang taat. Disuruh sholat 5 waktu, kita kerjakan. Laki-laki sholatnya di mana? Di masjid. Kita lakukan di masjid. Kita lakukan sholat tahajud misalnya sebagai ibadah tambahan. Ada lagi sunnah-sunnah yang lain, banyak, ya kan? Ada tahajud, ada puasa, ada sedekah, ada segala macam. Ketika kita dijembrengin, oke, Anda silahkan pilih yang mana amalnya, semuanya nilainya oke semua, kita ambil. Itu jadi kita muslim yang taat. Yang selanjutnya adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Zikir itu kan di dalam Al-Quran kan banyaklah mengingat aku, ya, dengan zikir, ya. Artinya kita menyebut nama Allah, kita memahami bahwa apapun yang akan kejadian adalah udah garisnya Allah. Udah Allah yang aturin, hari ini lo tok dapat rezeki sekian lo, itu udah Allah yang atur, ya kan? Begitu kita memperbanyak zikir, lidah kita basah dengan lafaz-lafaz Allah, insya Allah itu jin susah, setan itu susah goda kita, ngipasin kita, ya kan? Nah, ketika kita misalnya banyak baca Quran, tiba-tiba lagi baca ngantuk, ya kan? Tapi kalau baca WA bisa berjam-jam, baca Quran ngantuk, mau kajian lemes gitu, ya kan? Itu udahlah setan yang levelnya lebih tinggi lagi penggodanya, ya kan? Mau ada kajian, kita ngajakin orang, ngapain kajian males gue, ya. Terus udah gitu ada lagi yang lebih tinggi lagi, ngegoda para pemuka agama. Jibrasa dia paling hebat, paling bener. Nah itu, Pak Eri, lo emang top dah, 5 waktu ke masjid, ya kan? Yasinan ikut, tahajud digeber juga. Udah lu paling alim dah, yang lain enggak. Nah, itu. Begitu berasa begitu ujub udah langsung, wah siapa nih Pak Anto, nggak ada apa-apanya sama gua. Gitu. Itu tingkatnya nih paling tinggi lagi tuh ngegoda kita, ya kan? Korin itu dibisikin sama teman-temannya, udah lo goda ini belum? Oh udah, nggak mempan. Udah goda yang ini, udah yang ini. Oh dia alim banget Pak, katanya. Oh alim, kita bisikin aja. Lo paling top ibadahnya, yang lain kagak. Udah, begitu diberasa begitu, ujubnya dapat, udah masuk yang lain. Gimana bro? Top katanya. Korin ditanya sama Giji, gimana? Udah, yang ini bisa masuk nih. Wah udah, embusin yang lainnya dah. Luar biasa kerja samanya mereka, ya. Jadi hari ini kita paham bahwasanya kita ini nggak sendiri Pak. Ada malaikat depan belakang, ada malaikat yang nyatet, ada yang bisikin, ada juga korin Pak. Ya saya kasih satu cerita sedikit. Saya pernah ketemu sama orang yang bisa ngejelasin gitu. Misalkan ada orang yang keluarganya baru wafat, tiba-tiba dia ngeliat gitu, kayak ngeliat gitu.
kok ada lagi nih dia nih, kan kemarin wafat. Bisa jadi itu korinnya, ya gitu. Ya, cuman kan memang yang nggak tahu ya lah ya. Jadi beberapa orang yang bisa mungkin ngelihat atau apa ya, bisa merasakan atau apa ya. Kadang ketemu seperti itu, bisa jadi itu korinnya. Kenapa? Karena korin itu mengcopycat badannya, pemikirannya, tingkah lakunya, ya kan? Tiba-tiba dia mimpi didatengin sama bapaknya yang udah nggak ada, gitu kan? Kalau iman kita kuat, kita bisa tahu itu bapak kita lagi ngapain gitu loh. Datang, Pak Tok, gimana kabar lo? Mukanya bersih, bersinar, ngomong, Bapak sekarang senang di sini gitu. Tanda buat kita apa? Kita harus doain bapak kita gitu. Gitu. Ya. Ada juga datang pada mimpi kita disuruh lo besok ngegali itu yang di bagian belakang tuh ada pusaka begini-gini. Itu bisa juga tuh nyerupain bapak kita gitu. Bisa juga gitu. Godaan tuh di dalam mimpi bisa. Ya. Jadi korin itu pendamping. Ya. Baik itu ada yang malaikat pendamping, ada juga jin atau setan pendamping. Tugasnya masing-masing sudah jelas. Bahwasanya yang satu bisikin kebaikan, yang satu bisikin kejahatan. Kenapa harus bisikin kejahatan? Karena itulah manusia enggak henti-hentinya diuji tiap hari. Makanya dalam Al-Fatihah itu ada tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kenapa jalan kita ini emang lempeng nih kalau orang udah imannya kuat, tapi kan ada godaan macam-macam dari korin. Ya kan? Nah, kita minta tolong ya Allah tunjukkan jalan yang lurus. Kuatkan saya dari godaan-godaan ini nih yang membuat saya berubah pikiran dari yang baik jadi kagak baik gitu. Kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan, monggo silakan. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berkaitan dengan jin korin yang menampakkan seperti apa yang kita pikirkan, karena saya juga mengalami seperti itu. Ada seseorang yang sangat saya di hati sangat saya sama dia. Pas satu saat saya mengadakan acara, lalu seperti dia muncul di depan saya. Oh dia, tapi kita tidak bisa berbicara sama dia cuma gitu ya Pak. Kalau kita tuh kayak terpaku dengan keadaan dia. Itu mungkin itu jin korin yang bisa jadi jin korin. Hanya dia menampakkan diri bahwa Nah berkaitan dengan kedua keimanan tadi yang Pak Arthur bilang kita turun naik itu memang seperti kayak gitu. Karena tadi bisikan tadi tuh masuk itu masuk kalau kita contohnya saat kita mau salat subuh kita jalan di pertengahan tahu udah komat tuh padahal deket lagi udah kita di rumah aja dulu di rumah aja lu enak di rumah itu udah saat juga lu pasti udah telat lah rumah aja balik artinya kalau imanan kita pas dari tadi pas di bawah pulang kita benar itu kan kedua juga gitu padahal kita lagi mau jalan belum apa-apa tuh kita baru keluar tapi baru pas mau keluar ada ini perut sakit lah inilah itu nah itu mungkin harus cobaan karena frekuensi kita keimanan kita itu mulai tadi Pak Arthur bilang turun naik betul jadi nah yang ketiga mungkin ini Allah menciptakan manusia dari Pak Arthur bilang sempurna untuk jadi khalifah pada intinya kalau menurut saya memang itu jadi khalifah tetapi manusia diciptakan hanya untuk menyembah itu salah satunya jadi mungkin maaf pada itu saya salah mungkin kayak gitu yang saya tahu jadi kemungkinan banyak lagi kalau kita mungkin betul berkaitan dengan kode juga setan iblis itu sudah kalau kita bilang kalau kita mau menjadi iblis kita orang bodoh karena apa iblis itu bodoh
suruh nyembah aja nggak mau, wah, Iya, kan? iya. Menyembah, apa sujudlah kepada Iya. Nabi Adam. Nggak mau Dia nggak dia. Tapi Iya. pas zaman Nabi Isa atau Musa saya lupa, dia bilang, tolong ini bilang sama Allah, gue mau tolong. Oh iya, Ya kan? zaman Nabi Musa tuh Nah, ya. Dari Musa kan, dia datang sama Allah, ya Allah, Iblis mau tobat kepada, ya boleh lah, saya nggak apa. Tapi Sembah kuburannya Nabi Adam itu. sujudlah kepada Nabi Adam. Dia bilang, ngapain hidup aja gue nggak mau, kalau hidup udah mati. Iya. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita orang yang beriman ya harus mengimani hal-hal itu. Betul. Itu aja Pak. Ya, terima kasih atas masukannya. Jadi kalau tadi manusia itu diciptakan untuk beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, jadi memang aku ciptakan manusia dan jin, ya kan, hanya untuk menyembah kepada Aku, benar. Jadi tugas manusia banyak Pak emang. Di antaranya satu beribadah, yang dua lagi itu tadi jadi khalifah. Artinya kalau misalnya udah kita pahamin itu, kita kan tahu jadi nih. Istilahnya kalau setan adalah musuh yang nyata. Tahu dari mana? Ya iya, kelihatan nih. Dari penciptaan Nabi Adam aja ada mau diturunkan ini, digoda apa segala macam. Oke, kalau kita paham itu, insya Allah kita punya kekuatan iman tuh ada dasar gitu Pak. Oke, kita dari kecil diajarin sholat, diajarin ngaji. Ketika kita dewasa, pahamin apa yang kita lakukan itu. Sholat buat apa kan gitu. Sholat tuh ngapain sih gitu. Ya kan? Terus ngaji mau ngapain sih gitu. Nah, ketika kita dewasa, Quran itu adalah guidance. Bagaimana lo tahu itu guidance? Kalau lo nggak pahamin kan gitu. Bagaimana cara pahamin? Ikut kaji Quran. Nih ayat ini cerita tentang ini, asbabun nuzulnya ini digunakan untuk ini, referensinya ke ayat yang lainnya, surat lainnya gitu. Itulah orang-orang yang benar-benar berinteraksi dengan Quran. Supaya apa? Supaya hidup dia itu ada arahnya. Gitu. Bagaimana kita ngambil arah? Ya ambil contohnya banyak di Quran. Caranya berterima kasih, caranya menghormati orang tua. Oh, bertebaran tuh di Quran. Ketika kita nggak memahamin itu, kita hanya menjalankan tanpa tahu apa yang sebagai basicnya. Sayang menurut saya. Ya. Karena ketika kita sholat pun, ketika kita mampu memahami apa yang kita baca, maka kekhusyuan itu akan datang. Kayak itu. Khusyuk nih kita. Mungkin caranya. Ente tahu nggak sami Allahu liman hamidah itu apa artinya gitu? Kemarin itu dijadiin kuis. Ya. Ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, engkau paling tinggi ya Allah, nggak ada yang lagi yang patut disembah. Iya kan? Kalau itu udah kita pahamin, kita baca berapa kali dalam sholat dalam sehari. Artinya kalau nggak ada lain yang bisa disembah, kenapa lo nyembah yang lain? Nyembah yang lain, nyembah jabatan, nyembah duit. Iya kan? Banyak orang yang katanya beriman, ya kan? Tapi dia gitu. Ya Allah alam bisa apa ya? Kalau saya melihatnya ada orang yang nyembah jabatan, apapun dia lakukan biar dia dapat jabatan itu. Semua yang dilarang mau dilanggar semua sama dia. Banyak yang begitu. Iya kan? Nah, ketika ada orang melakukan itu, kayaknya dia nggak bebekas tuh sholatnya. Jangan dia nggak tahu apa yang dibaca. Benar nggak? Iya nggak? Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Ada lagi Pak? Ya, itu kan juga ada di Inna Sholati semuanya itu hanya karena manusia. Hidupku, matiku, sholatku, ya. Iya kan? Iya, jelas. Itu ikrar yang kita ucapkan tapi kita sholat, bayangin. Terus kita melakukan apa yang berbeda sama ucapan kita. Ya begitulah. Nah itu makanya ada yang begini tadi Pak. Iman lagi naik, iman lagi turun. Lagi Pak, mungkin tambahin lagi Pak Eri, Pak Ale, enggak? Di sini tadi barusan saya sedikit saya baca. Korin itu ternyata juga tidak
Jadi gini, udah selesai ya, saya jawab. Ketika Rasulullah berdakwah di kalangan jin, ya kan? Pernah dengar kan? Pak Luli pernah ceritain. Jin itu mendengar bacaan Qurannya Rasulullah, terus dia tanya, itu apa? Mari aku jelaskan. Maka jin itu convert menjadi jin muslim. Apa yang dia kerjakan ketika dia menjadi muslim? Sibuk beribadah, Pak. Gak ada urusan menggodain orang. Gitu. Kalau di dalam surat tadi kita baca bahwasanya siapa yang berpaling dari Al-Quran maka aku jadikan Qorin itu menjadi teman setianya. Artinya jelas bahwa Qorin yang kita hadapi adalah Qorin yang kafir tadi. Nah, ketika kita mau gimana menundukkan dia, ya itu dia kuatin iman kita. Kita kuat imannya, dia lemah. Jadi begini nih. Nah, begitu kita lemah, dia naik. Gitu terus, Pak. Ya. Jadi kalau saya lihat, jin muslim, ngaku saya jin muslim, gini. Jin muslim itu gaweannya sibuk beribadah, Pak, sama sibuk berdakwah sebenarnya. Ya kan? Bisa jadi itu jin muslim bener sama jin musliman gitu. Bisa jadi ya. Kita nggak pernah tahu ya. Mudah-mudahan aja kita dipahami, dikasih ilham oleh Allah untuk ini nggak bener nih. Ini kafir nih, ini muslim. Kalau jin muslim menurut saya satu, Pak. Begitu saya dapat cerita itu, Rasulullah berdakwah kepada kaum jin itu mengikuti. Efek dari itu apa? Kaum jin itu berdakwah di kalangan jin sendiri. Dia berdakwah di kalangan jin, dia nyebarkan Islam juga. Ini ajaran benar nih. Jadi dia disibukkan dengan hal seperti itu. Makanya begitu ada jin yang ngegoda bukan jin muslim itu udah itu, Pak. Jadi iya ngajak, jelas penjelasannya. Iya kan? Kenapa? Karena kita juga dibekalkan ilham untuk memilih. Bang Roman di Asyams tuh, lupa saya ayatnya, ayat ke-7 apa ya kalau saya? Asyams. Yang fujuroha wa taqwaha, ya kan? Dikasih fujur sama takwa, disuruh milih, Pak, kita. Kenapa ada pilihan? Karena kita dikasih hati sama akal gitu. Dikasih hati sama akal, disuruh ngerasain, disuruh mahamin Quran, disuruh mahamin perintah Allah. Habis itu dikasih pilihan. Fujur apa takwa? Gitu. Ini kita pilih nih, milih kita. Hari ini gua takwa gitu, pilihannya gitu. Jadi begitu kita menghadapkan pada sesuatu yang ada pilihan, itu ada pilihan tuh takwa apa enggak lah gitu. Itu, Pak. Ya. Jadi kaitannya dengan malaikat Raqib Atid, beliau ini kan mencatat, menulis kebaikan kita yang ibadah kita, jadi kejelekan kita ya. Iya. Makanya kalau saat itu sakaratul maut diberikan pakai tangan kanan, beliau pasti akan tertawa karena catatan yang terbaik lebih banyak daripada yang sedikit. Iya. Malaikat banyak tugasnya. Sekarang kita jadi paham, begitu esanya Allah, begitu hebatnya Allah, begitu akbarnya beliau, sampai dia naruh tuh, setiap orang itu ada yang bagian pencatatnya. Allah tinggal ngolek aja, catatannya mana. Walaupun Allah tahu, lu hari ini jam segini lu berbuat ini, tahu, gitu kira-kira. Tapi kita dimudahkan oleh Allah untuk berpikir bahwasanya iya ya, saya kan backgroundnya IT, Pak. Jadi untuk dari satu ke banyak, dapat informasi dari banyak menjadi satu lagi, itu ternyata Allah punya sistem kayak gini gitu. Ya Pak ya, ya kan? Ada satu server, ada lagi workstation yang banyak, ya kan? Ini ditaruh di sana untuk nyatet ini taruh di sana untuk nyatet ini, ngumpulin data sehingga kita bisa bikin, ternyata sistem ini berjalan seperti ini.
Iya, Allah juga begitu, bikinnya hebat nggak tuh? Walaupun dia tahu, Pak Tatang jam segini hari ini lagi ngudut nih, bohongin bini misalnya, bisa tahu dia. Tapi itu semua dicatat supaya apa? Rapi catatannya. Kita tinggal, nih catatan lo nih. Mau ngomong apa? Ih, dijawab nih. Ini catatan lo nih. Mau ngomong apa lagi lo? Ya kan? Tangan bicara, kaki bicara, mulut ditutup, ya kan? Surat Yasin tuh ngomong. Hari ini jam segini saya menuju masjid. Wah. Saksinya ada, karpet masjid. Semua saksi pantar. Orang-orang teman-teman kita gitu. Jadi gitu Pak, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, kita ada kajian seperti ini, mudah-mudahan kita pahami bahwasanya di kiri kanan kita nih ada malaikat pelindung, ada malaikat yang bisikin, ada jin yang setan yang bisikin keburukan. Udah gitu kita pahami bahwasanya kita punya pilihan. Insya Allah kalau kita kuat imannya, pilihan kita kepada yang baik. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup haji kita dengan doa kafaratul majlis. Wa Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.